Bagaimana? Apa kamu senang hari ini? Tentu Tuan saja saya Mudahe. senang. Ini, Tuan, sedang apa Anda di sini? Kamu pasti lelah? Perutku agak lapar sekarang. Bibi Wu, hari ini adalah ulang tahun Zixuan. Masakan Shangguan Xinlan cukup enak. Suruh dia membuatkan beberapa masakan rumahan untuk merayakan ulang tahun Zixuan. Tapi Tuan Mudahe, Nona, hari ini sakit perutnya parah sekali. Dia bahkan tidak makan malam. Dia sudah pergi ke atas untuk beristirahat sejak awal. Xinlan, hari ini ulang tahun Zixuan. Dia ingin makan beberapa masakan rumahan. Masakanmu enak, ayo bangun dan tunjukkan keahlianmu. Kita akan pergi merayakan untuknya. Jingsing, aku hari ini sakit perut sekali. Sakit perutmu itu kan penyakit lama. Beberapa hari lagi juga akan membaik. Tahanlah sedikit. Shangguan Xinlan, bukankah kamu lulusan akademi militer? Biasanya kamu tangguh dan kuat. Sekarang cuma karena sakit perut sedikit saja. Kamu berpura-pura seperti akan tiada. Apa perlu berlebihan seperti itu? Sudahlah, jangan terlalu manja. Hanya sekadar turun ke bawah membuat beberapa masakan rumahan, itu tidak akan membuatmu tiada. Lepaskan. Ternyata kamu tidak semanja itu, kan? Cepat bersihkan diri, dan turunlah untuk memasak. Memasak. Jingsing, sebenarnya apa hubungan Lin Zixuan denganmu? Dia merayakan ulang tahun dan kamu begitu perhatian kepadanya. Selama masa pacaran kita, asalkan dia ada masalah, satu telepon saja kamu langsung buru-buru pergi membantunya. Tapi sekarang perutku sangat sakit, kamu malah tidak peduli, dan masih memaksaku turun ke bawah. Hanya untuk memasak perayaan ulang tahunnya. Kurang baik apa aku padamu? Hanya karena satu ucapanmu, bahwa menantu keluarga He harus menjadi istri dan ibu yang baik, aku merelakan pekerjaanku, rela berbakti, memasak di dapur untukmu. Aku menahan semua rasa sakit hati saat kamu meninggalkanku hanya untuk menemuinya. Tapi apa hasilnya? Aku terluka di mana-mana, menahan sakit luar biasa, tapi yang ada di pikiranmu hanya ulang tahunnya. Kak Jingsing, jangan demi diriku. Kamu jadi mempersulit Kak Xinlan. Aku tidak makan pun tidak apa-apa. Biarkan Kak Xinlan beristirahat saja. Aku pulang duluan saja. Zixuan jangan pergi. Ulang tahunmu hanya setahun sekali. Dia sebagai tunanganku, membuatkan makanan untukmu. Sudah sepatutnya dilakukan. Shangguan Xinlan, kamu harus belajar berlapang dada. Masalah kecil seperti ini saja perhitungan. Mana bisa disebut istri yang baik? Jingsing, karena kamu bermain di dua hati. Dengan begitu percaya diri dan berani menginjak-injak ketulusanku. Baiklah, mulai saat ini, ketulusanku sudah tidak ada urusannya lagi denganmu. Maafkan aku. Kak Xinlan, ini semua salahku. Aku terlalu egois karena bersikeras di hari ulang tahun ini untuk makan masakan rumah buatanmu. Kak Jingsing, hanya ingin membantuku. Demi mengabulkan keinginan ulang tahunku. Jangan salahkan dia. Janganlah kalian bertengkar karena aku. Aku memang lancang. Shangguan Xinlan, lihatlah betapa pengertiannya Zixuan. Bahkan sebuah permintaan maaf pun diucapkan dengan begitu tulus. Tidak sepertimu. Sebagai tunanganku, kamu selalu menunjukkan wajah masam dan selalu meributkan hal-hal kecil. Aku, He Jingsing, tidak akan menikahi putri yang sombong. Jadi kamu ternyata masih sadar kalau aku ini tunanganmu? Sudahlah Kak Xinlan. Mari aku bantu kamu untuk mengobati lukamu. Jika pecahan kaca itu tetap menempel, nanti bisa infeksi. Sakit? Baguslah kalau sakit. Kak Xinlan, kenapa kamu mendorongku? Shangguan Xinlan, apa yang kamu lakukan? Jika kamu marah, lampiaskan padaku. Zixuan berniat baik ingin membantumu mengobati luka.
Tapi kamu tega sekali, mendorongnya hingga jatuh dari tangga. Aku tidak mendorongnya, dia sendiri yang jatuh. Kamu masih berani menyangkal? Kak Xinlan, aku rasa kamu salah paham mengenai hubunganku dengan Kak Jingsing. Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Aku hanya punya niat baik. Tapi, kamu tidak seharusnya mendorongku. Bagaimana keadaanmu? Aku sangat sakit, sampai tidak bisa jalan. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ayo. Ayo perlahan. Berhenti. Apa aku mengizinkan kalian pergi? Hi Jingsing, demi wanita tak tahu malu sepertinya, kamu tidak hanya membuatku terluka, tapi juga memukulku. Dan sekarang mau pergi begitu saja? Memangnya kenapa? Tidak memaksamu berlutut untuk meminta maaf kepada Zixuan? Itu sudah merupakan kebaikan terbesarku. Hi Jingsing, kamu berulang kali menginjak-injak ketulusan hatiku. Karena sudah begini, untuk apa lagi aku bersabar padamu? Nona Shangguan, apa yang ingin kamu lakukan, Hu? Ibu, mengapa ibu kesini? Tante, Kalau aku tidak datang, coba lihat dirimu sendiri, bagaimana bisa kamu ditindas olehnya sampai seperti ini? Tante, jangan salahkan Kak Xinlan. Ini salahku. Aku yang membuat mereka bertengkar. Kamu bawa Nona Lin ke rumah sakit dulu, serahkan masalah di sini kepadaku. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Tante Huang, angin apa yang membawa Anda ke sini? Shangguan Xinlan, jangan salahkan aku jika aku menceramahimu. Seharusnya kamu tidak meributkan masalah Nona Lin dan bertengkar dengan Jingsing. Kamu sangat tidak dewasa. Tante Huang, karena Anda sudah tahu lama bahwa hubungan mereka sangat akrab, lalu saat Lin Zixuan berulang tahun dan ingin makan beberapa masakan rumah, kenapa He Jingsing tidak membawanya langsung kembali ke keluarga He, agar Anda bisa memasak sendiri untuk merayakannya, malah membawanya ke tempatku dan menggangguku? Apakah Anda tidak bisa memasak? Atau sebenarnya memang tidak mau melakukannya? Lihat bagaimana caramu bicara. Setiap perkataanmu sangat kasar. Pantas saja Jingsing selalu bertengkar. Saat bersamamu, si Nona Lin itu dan Jingsing sudah berteman sejak kecil, mereka tumbuh besar bersama, wajar saja kalau mereka punya perasaan yang mendalam. Untuk pria berstatus tinggi seperti putraku, punya beberapa teman masa kecil dengan hubungan yang akrab. Bukankah itu hal yang normal? Kamu sebagai calon menantuku di He Group, untuk beberapa hal, kamu harus berpura-pura tidak melihat. Bagaimana bisa kamu sedikit-sedikit malah mendorongnya hingga jatuh? Tante Huang, boleh saja asal bicara, tapi jangan sembarang menuduh. Mata yang mana yang melihat kalau aku yang mendorong Lin Zixuan sampai jatuh? Sekarang yang terluka itu Nona Lin, bukan kamu. Karena kamu yang menang, sebaiknya berilah dia pengampunan. Jika sekarang kamu bisa menerimanya, kelak keluarga He Group kami akan bisa menerimamu. Hanya dengan begitu, kamu pantas memasuki gerbang keluarga He Group kami, dan tinggal di villa mewah. Apakah mata Anda sedang tidak sehat? Buka mata Anda lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas, apa aku tidak terluka? Ini semua adalah ulah putra Anda. Dan wanita simpanan itu, lagi pula, villa ini adalah milik pribadiku. Apa hubungannya dengan keluarga He? Apa maksudmu milikmu, atau milikku? Nantinya kamu akan menikah dengan putraku, jadi ini adalah aset He Groupku. Benar-benar seperti pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kalau bukan karena memenuhi janji pertunangan yang dibuat almarhum kakek, keluarga seperti ini? Sama sekali tidak layak untukku. Aku sudah bicara panjang lebar sampai tenggorokanku kering. Kataku, kenapa kamu sangat tidak peka? Sediakan secangkir teh untukku. Dibiwu, buatkan seteko teh hangat. Nona, kenapa lukamu ini? Terus-menerus merembeskan cairan? Biar saya bantu menanganinya. Hah? Berhenti, Shangguan Xinlan. Apakah kamu begitu tidak punya sopan santun? Selagi ada orang tua di sini,
bukankah seharusnya kamu menyajikan teh sendiri? Untuk menghormati orang yang lebih tua, Tante Huang, silakan minum tehnya. putri keluarga Shangguan yang agung nona muda. Hanya begini etikamu, menuangkan teh untuk orang tua hanya dengan satu tangan? Tante Huang, aku sudah memberikan kesopananku. Terserah Anda mau meminumnya atau tidak. Berani sekali kamu melawanku. Beraninya kamu. Nona, Orang tuamu masih di sini, tapi kamu sudah berani pergi? Nyonya Huang, tangan Nona kami sedang terluka. Saya akan mewakilinya untuk menuangkan teh untuk Anda. Kamu pikir kamu ini siapa? Menuangkan teh untukku? Apa kamu merasa pantas? Nyonya Huang, aku bersabar sekali padamu itu karena aku menghargaimu sebagai orang tua. Karena Anda dan putra Anda keduanya sudah sangat tidak tahu batasan. Kalau begitu, silakan keluar dari rumahku. Bibi Wu, usir tamu ini. Apa aku salah lihat? Shangguan Xinlan ini mengapa hari ini terlihat sedikit berbeda? Dia berani sekali menjawab perkataanku secara langsung. Nyonya Huang, tolong segera keluar. Shangguan Xinlan, kamu yang mengatakannya sendiri. Jangan sampai kamu menyesal nantinya. Di masa depan. Meskipun keluarga Shangguan kalian memohon-mohon untuk menikah dengan keluarga head group kami, aku tidak akan pernah menyetujuinya. Ampa. Nona, dokter pribadi sudah dalam perjalanan ke sini. Biar saya bantu Anda ganti dengan pakaian yang bersih. Ibu dan anak keluarga He itu memang keterlaluan. Anda bahkan belum menikah, tapi mereka sudah berani menindas Anda. Dengan luka ini, apa besok Anda masih bisa menghadiri pesta ulang tahun Tuan Besar Murong yang ke-60? Tidak apa-apa. Ini hanya luka luar. Tidak akan menghambat acara besok. Karena ketulusan hatiku justru diinjak-injak seperti ini. Maka pria seperti itu. Lebih baik aku lepaskan saja. Shangguan Xinlan? Kalau sedang main tarik ulur, seharusnya ada batasnya juga. Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Besar Keluarga Murong yang ke-60. Kamu mengejarku sampai ke sini. Apa kamu benar-benar tidak bisa jauh dariku? Kak Xinlan, Itu dia. Dia sudah kembali. Siap gerak. Tegakkan badanmu, rapatkan kedua kaki. Tangan menempel pada jahitan celana. Jangan berani bergerak. Kakiku mati rasa, aku mau istirahat. Tidak boleh. Jika ingin istirahat, ajukan laporan. Kenapa begitu? Karena aku instrukturmu, dan kamu prajurit baru, kamu harus mengikuti perintahku. Baiklah, kalau begitu. Lapor instruktur, saya lelah. Saya ingin istirahat. Diizinkan. Istirahat di tempat. Ini kuberikan padamu. Apakah kamu bersedia menjadi pengikut kecilku? Kalau aku menjadi pengikutmu, apa keuntungan yang aku dapatkan? Keuntungannya banyak sekali. Asal kamu meniup ini, maka tidak ada yang berani merundungmu. Karena kamu adalah orang di bawah perlindunganku. Kak Xinlan, Tuan muda, semua tetua sudah tiba. Tuan besar meminta Anda untuk ke ruang VIP untuk memberi salam kepada para tetua. Sedang memikirkan apa? Aku sedang bicara padamu. He Jingsing, apa semua pria di dunia ini sudah tiada? Sampai aku harus mengejarmu hingga ke sini? Inyalah. Kak Xinlan, Kak Jingsing, melihatmu sedang terluka. Maka dia memberikan undangan itu kepadaku dan memintaku menemaninya masuk ke sini. Luka kamu kan jelas-jelas belum sembuh. Kenapa tidak di rumah saja memulihkan diri? Ruang perjamuan seperti ini,
hanya bisa dimasuki jika memiliki kartu undangan. Bagaimana caramu masuk ke sini? Jangan-jangan kamu menyelinap bersama pria antah berantah mana? Kamu menjadi wanita simpanan? Bagus ya, Shangguan Xinlan. Demi memancing kemarahanku, kamu sengaja mencari pria antah berantah untuk menjadikannya pria simpananmu? Hei Jingxing, jaga ucapanmu baik-baik. Jangan paksa aku menampar kalian. Pergi sana. Dia benar-benar berani mengabaikanku? Mungkinkah dia benar-benar sudah dipelihara pria lain? Tidak bisa. Aku harus memastikan ini. Jingxing, bahkan jika dia benar-benar punya pria lain di luar, terus kenapa? Bukannya kamu bilang padaku akan membatalkan pertunangan dengannya? Kenapa kamu begitu peduli padanya? Batal? Apa yang batal? Tidakkah kamu lihat? Dia itu hanya sedang memainkan taktik jual mahal denganku. Berhenti di sana. Shangguan Xinlan, apa kamu di belakangku punya pria simpanan lain? Hei Jingxing, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Aku sudah memberimu kesempatan untuk berbaikan. Kamu hanya perlu meminta maaf padaku. Itu saja sudah cukup. Kenapa kamu tidak minta maaf? Malah mencari pria lain di luar untuk memprovokasiku? Kenapa aku harus minta maaf padamu? Kamu punya pertunangan denganku, tapi malah membawa selingkuhanmu secara terang-terangan menghadiri acara besar ini. Tapi aku yang justru harus minta maaf pada kalian. Apa otakmu sedang bermasalah? Sepertinya kamu memang benar-benar sudah menjadi simpanan pria lain? Tidak ada yang boleh mengkhianatiku. Shangguan Xinlan, kamu berani mempermalukan dan menduakanku. Apa yang sedang terjadi? Ini ada apa? Sedang menggerebek selingkuhan? Rekam itu, rekam. Cepat rekam. Hei Jingxing, keluarga Murong adalah keluarga terkenal di ibu kota yang menguasai seluruh jaringan dunia gelap. Ini adalah perjamuan keluarga Murong. Kamu berani bertindak kasar padaku di acara seperti ini? Jangan lupa, keluarga Murong dan keluarga Shangguan adalah kerabat lama. Mereka tidak akan melepaskanmu. Memangnya kenapa kalau teman lama? Keluarga Murong sudah berencana untuk berinvestasi di He Group? Apa menurutmu? Saat ini mereka akan datang untuk membelamu, lalu membiarkanmu menghancurkan hubungan kedua keluarga ini? Shangguan Xinlan, hanya karena aku tidak menginginkanmu, kamu mencoba menghancurkan hubungan antara keluarga Murong dan He Group. Begitu benci ya, kamu melihat aku hidup senang? Jingxing, hari ini dia berani mengadu domba. Besok dia pasti akan mencari masalah lagi. Jika dibiarkan, kerjasama antara keluarga Murong dan He Group bisa dihancurkannya. Kamu tidak boleh terus memanjakannya. Dia harus diberi pelajaran agar tidak lupa. Apa yang akan kamu lakukan? Bukankah waktu itu kamu yang mendorongku dari atas tangga? Hari ini akan kubalaskan padamu berkali-kali lipat. Bukankah ini tindakannya terlalu berlebihan? Sepertinya tidak perlu sampai seperti ini. Ya ampun. Ini. Melihatnya saja sudah terasa sakit. Dan Zixuan, kamu mengambil kesempatan saat aku terluka. Untuk merundungku, akan kuingat ini baik-baik. Aku pasti akan membuat kalian atas semua tindakan kalian hari ini untuk membayar harganya. Membayar harganya? Zihixuan hanya membuatmu sedikit merasakan rasa sakit fisik saja. Apa kamu lupa bagaimana kamu mendorongnya dari lantai atas? Saat dia memberimu pelajaran, kamu harus menerimanya, karena ini utangmu padanya. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk membuat keributan di wilayah keluarga Murong milikku? Siapa yang memberimu keberanian? Berani-beraninya membuat keributan di wilayahku. Keluarga Murong. Bagaimana keadaanmu? Ini adalah pengawal pribadiku. Tidak apa-apa, hanya luka luar, hanya kakiku terkilir dan aku tidak bisa berdiri. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menyakitiku. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tuan Mudaling, hari ini adalah acara perjamuan panjang umur Tuan Besar Murong. Tapi Shangguan Xinlan
sengaja memprovokasi hubungan antara keluarga Murong dan He Group di depan umum. Dia jelas-jelas ingin merusak kerja sama investasi yang akan Anda lakukan. Aku sangat marah. Maka aku memberinya pelajaran demi Anda. Benar, Tuan Muda Ling. Dialah pelakunya. Dia sengaja membuat keributan, hanya untuk menarik perhatianku. Tuan Muda Ling, aku hanya ingin membantumu memberinya sedikit pelajaran. Pelajaran? Pengurus Su, Saya di sini, Tuan. siapapun yang menyinggungku, keluarga Murong, pelajaran seperti apa yang pantas mereka dapatkan? Biasanya disiksa di atas papan paku atau dilemparkan ke lubang api, bisa pilih salah satu. Baik, kalau begitu kau di sini saja, dan berikan mereka pelajaran yang setimpal untukku. Baik, Tuan. Shangguan Xinlan, sebagai tunanganku, kamu malah berani menggoda Murong Ling Feng. Pengawal, Jangan, tolong Kak jangan. Jingsing. Tidak, Aku tidak mau disiksa di papan paku atau api. Aku tidak mau. lihat mereka keluar. Kak Jingsing. Syukurlah, ini hanya patah tulang ringan dan tidak mengenai bagian yang vital. Saya sudah memasang penyangga untuk Anda. Pastikan jangan menumpu beban dan jangan terkena air, agar luka Anda tidak terkena infeksi. Baiklah, terima kasih dokter. Little follower. Tidak mudah ya? Akhirnya kamu bisa mengenaliku. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu ternyata tumbuh menjadi begitu tampan. Hampir saja aku tidak mengenalimu. Ya, lama tidak bertemu, seorang Little Pepper bisa juga ditindas orang. Aku kan hanya melakukan kesalahan, kakiku terkilir dan tidak bisa berdiri. Kalau tidak, mereka takkan bisa menyakitiku. Aku ini sebenarnya tangguh loh. Lalu, He Jingsing, apa hubungan dia denganmu? Mengapa dia berani memperlakukanmu seperti itu? He Jingsing memiliki ikatan pertunangan denganku. Namun, dia bukanlah pasangan yang baik bagiku. Beberapa tahun terakhir, ayahku sakit parah, kekuasaan perusahaan semua berada di tangan pamanku Shangguan Wenchen. Dan sekretaris ayahku Lin Rong, saat aku pulang setelah lulus untuk mengelola perusahaan, aku baru menyadari bahwa Lanyu International sudah lama kehilangan pengaruhnya. Lalu, apa perjodohanmu dengan He Group adalah untuk merebut kembali Lanyu International? Benar. Tapi sekarang aku sadar, sepertinya jalan ini tidak akan berhasil. Gawat, Nona Muda, mantan direktur utama. Sudah tiada. Zenting. Zenting, kenapa kamu pergi begitu saja? Kenapa kamu begitu tega? Meninggalkan Suan-Suan dan aku? Bagaimana kami bisa bertahan hidup? Ayah. Apa katamu? Ayah? Siapa yang mengizinkanmu memanggilnya begitu? Ini ayahku. Mengapa aku tidak boleh memanggilnya? Ayahmu? Tentu saja. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya Paman Wen dan Bibi Yaer. Lihatlah pria yang berbaring di sini. Apakah dia bukan ayahku? Zixuan memang putri ayahmu. Mereka adalah keluarga simpanan ayahmu. Apa maksudmu keluarga simpanan? Paman Wen? Apakah kamu sudah tidak waras karena terlalu berduka? Ayahku, Shangguan Zengting, sejak awal hanya memiliki satu keluarga, satu anak perempuan, dan itu adalah aku. Laner, sejak kamu berusia 16 tahun, kamu sudah bersekolah di Akademi Militer. Selama bertahun-tahun ini, di sekolah kamu juga mengikuti belajar dan pelatihan sistem tertutup, jadi wajar jika kamu tidak tahu tentang urusan ayahmu. Hubungan ayah dan ibumu memang tidak harmonis, maka dia berselingkuh dengan sekretaris Lin Rong. Bahkan memiliki anak haram sebesar ini. Beraninya kamu menyebutku anak haram. Kamu juga tahu itu kata yang kasar, tapi berani datang ke sini mengaku-ngaku keluarga. Kamu berani memukulku. Ibu, dia memukulku. Kamu? Kalian memilih waktu seperti ini untuk menyebarkan rumor tentang ayahku? Apakah kalian ingin merusak nama baiknya seumur hidup? Lan Er, apakah begini sikapmu saat berbicara pada orang tua?
Apa yang dikatakan oleh Paman Wen ini, semuanya adalah fakta. Siapapun di perusahaan ini tahu bahwa mereka adalah keluarga simpanan ayahmu di luar sana. Hanya karena semua orang di perusahaan tahu, apakah itu berarti sebuah kebenaran? Bibi, tidakkah kamu tahu bahwa sebuah fakta perlu didukung oleh bukti-bukti? Zenting sayang, kamu baru saja pergi, tapi putrimu sudah menindas kami. Mengganggu ketenangan mendiang ayahku dan mencoreng nama baik semasa hidupnya. Yanmo? Seret mereka berdua keluar. Beraninya kamu. Shangguan Xinlan, ibuku mendampingi ayah selama 10 tahun lebih. Dia sudah lama menjadi istrinya secara sah. Sedangkan aku adalah putri sah dari keluarga-keluarga Shangguan. Kami hari ini tidak hanya berhak untuk berdiri di sini, tapi warisan yang ditinggalkan ayah juga merupakan setengah milik kami. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan aku. Berani sekali sampah sepertimu mendorongku. Hormati mereka yang sudah tiada. Kalian berdua, jangan membuat segalanya jadi memalukan. Bagus sekali. Beritahu Shangguan Xinlan, karena dia yang memulai ini. Jangan salahkan aku jika aku membalasnya. Lihat saja nanti. Tuan Muda suka tipe yang seperti ini? Dia punya kepribadian. Aku memang cukup mengaguminya. Pengurus Su, kapan Anda sampai di sini? Sudah cukup lama. Tuan Besar, tahu Anda membawa seorang gadis ke rumah sakit. Jadi beliau memintaku menyusul ke sini untuk memeriksanya. Beliau juga ingin tahu orang macam apa sebenarnya yang bisa menarik perhatian cucunya ini. Emosi nona muda keluarga Shangguan ini tampaknya lebih besar daripada emosi Anda. Dia sangat gigih. Tak heran dia adalah lulusan sekolah militer. Sikapnya yang gagah ini sangat serasi untuk berpasangan dengan Tuan Muda. Tuan Besar pasti akan menyukainya. Pengurus Su, akhir-akhir ini bicaramu terlalu banyak. Maafkan mulut saya, maafkan saya. Nona muda, rapat Dewan Darurat kali ini diajukan oleh beberapa pemegang saham veteran. Mereka menentang Anda menjadi penjabat direktur utama, serta mengusulkan pencopotan posisi dan wewenang Anda. Pemakaman ayah baru saja usai. Orang-orang tua itu sudah tidak sabar ingin bertindak. Aku akan menemui mereka sendiri. Anda datang tepat waktu. Silakan cari tempat duduk dan silakan duduk. Paman Wen, kenapa terburu-buru sekali ingin menduduki posisiku? Benarkah? Kurasa aku masih terlalu lambat. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu selama setengah tahun ini membuat seluruh grup menjadi kacau balau. Kuberikan waktu 2 menit. Minggir. Shangguan Xinlan, sepertinya Anda lupa, Anda sekarang hanyalah penjabat presiden direktur. Anda, Paman Wen dan kami semua adalah pemegang saham Dewan Direksi. Jika Anda ingin menduduki posisi ini, itu tergantung pada apakah kami semua setuju. Benar sekali. Pondasi yang kami bangun selama puluhan tahun habis diubah olehmu dengan dalih reformasi proses. Semuanya berantakan. Bahkan saat memukul anjing Anda harus melihat siapa tuannya. Jadi hari ini, saya mewakili Dewan Direksi secara resmi mengusulkan untuk mencopotmu dari jabatan penjabat presiden direktur. Saya setuju. Seorang anak bau kencur di posisi penjabat presiden direktur memang bisa melakukan hal hebat apa? Di saat ekonomi sedang lesu sekarang, Lanjut Internasional selama setengah tahun saya kelola, laba telah meningkat dibanding tahun lalu sebesar 200%. Saya tidak hanya tidak membiarkan uang di kantong kalian semua berkurang, tapi juga membuat kalian semua menerima pembagian laba setiap bulan. Uang asli yang kalian terima itu semuanya benar-benar masuk ke kantong kalian sendiri. Bukankah itu semua berkat si anak bau kencur ini? Beraninya kamu melawanku. Tenang saja, dia tidak akan tiada. Hingga pagi ini,
Ibu Shangguan Xinlan memegang 75% saham dari grup Lanyu, menjadikannya pemegang saham terbesar saat ini. Ini ditandatangani oleh Tuan Besar sebelum dia tiada. Sekarang, karena saya yang duduk di posisi ini, apakah saya masih perlu meminta izin kalian semua? Saya, Shangguan Xinlan, tidak hanya akan menjaga warisan ayah, tapi juga akan membawa Lanyu Internasional mencapai kejayaan yang lebih besar. Segera, saya akan melakukan pernikahan aliansi dengan He Group. Siapapun yang berani membuat masalah di internal, saya akan bekerja sama dengan He Group untuk mengosongkan saham kalian. Mengenai reformasi perusahaan, siapa yang bersedia mendukung saya ke depannya? Jika kalian ingin terus menerima dividen, itu boleh saja, atau ingin menambah saham, itu juga boleh. Saya tidak akan mengecewakan siapapun yang ada di sini. Bukankah mereka bilang, dia hanyalah gadis muda yang belum berpengalaman dan mudah dikendalikan? Kamu percaya dengan perkataan itu? Dia lulusan akademi militer, dididik sejak kecil untuk memiliki tangan besi yang tangguh. Tapi langkah yang dia ambil ini sangat kejam. Lagi pula, kita tidak perlu memusuhi dia sampai mati-matian. Siapapun yang bisa melipat gandakan dividen kita, tidak masalah siapa yang duduk. Di posisi itu, saya tidak keberatan. Benar sekali, saya setuju. Kalian semua benar-benar orang yang tidak punya pendirian. Karena tidak ada yang keberatan, rapat selesai. Nona muda, Anda memang layak menjadi penerus yang dipilih langsung oleh mendiang pimpinan. Hanya dengan beberapa langkah, Anda berhasil membungkam para pemegang saham yang menentang Anda. Dunia ini ramai, semua orang datang demi keuntungan. Di hadapan kepentingan, mana ada sekutu yang benar-benar setia. Saya mengerti. Tapi, apakah Anda benar-benar akan menikah dengan keluarga He? He Jingxing bukanlah pasangan yang cocok bagiku. Aku harus pergi ke He Group untuk membicarakan masalah pertunanganku baik-baik. Hari ini, tidak perlu atur jadwal lain untukku. Kakak Jingxing, kamu dan kakak kan masih punya hubungan pertunangan? Kalau kita seperti ini, dan dia sampai melihatnya. Terus kenapa kalau dia tahu? Dia sangat mencintaiku sampai mati. Dia sangat takut jika aku tidak menikahinya. Tenang saja, bahkan jika dia tahu, aku bisa membujuknya hanya dengan beberapa kata. Padahal sama-sama putri dari keluarga Shangguan. Kenapa nasib kakak begitu baik? Dia mewarisi semua harta ayah. Sekarang bahkan pria yang paling aku cintai pun akan direbut olehnya. Zixuan, aku dan dia hanya menikah karena urusan bisnis. Di dalam hatiku, selalu hanya ada kamu seorang. Kamu menyebalkan. Anak pintar. Shangguan Xinlan, kamu sudah gila? He Jingxing, untuk saat ini kita masih punya ikatan tunangan. Kenapa kamu tidak sabar sekali? Ingin berselingkuh? Tunggulah sampai pertunangan ini batal. Tidak, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Kakak, kamu salah paham. Lin Zixuan, kamu memang menjijikan seperti biasanya. Karena kedua cakarmu menjulur begitu jauh, maka aku akan membantumu memotongnya agar lebih pendek. Kak Jingxing, tolong aku. Shangguan Xinlan, jangan bertindak gegabah. Berhenti di sana, jangan bergerak. Jika kamu berani maju, aku akan mematahkan tangannya. Shangguan Xinlan, coba kamu lihat dirimu sekarang seperti wanita kasar ini. Di mana perginya sifat gadis terhormat dari keluarga ternama? Cuy, He Jingxing, apa hakmu menilaiku? Hari ini, akhirnya aku menyadari bahwa kamu adalah seorang sampah. Kita belum menikah. Memangnya kenapa kalau aku bersenang-senang di luar? Aku sarankan, segera minta maaf kepada Zixuan sekarang. Dengan begitu pertunangan kita masih tetap berlaku. Jika tidak, mengenai perjodohan antara aku He Group dan kamu, keluarga Shangguan, orang yang kunikahi belum tentu adalah kamu. Lihatlah dirimu sendiri dulu di cermin. Dengan perilaku burukmu itu, apakah kamu pantas menikahiku? Halo? Nona muda, barusan pengacara menelepon untuk memastikan. Dalam dokumen yang ditandatangani ketua lama tentang 75% perjanjian pengalihan saham, ada 40% saham yang terdaftar sebagai warisan bersyarat. Apa maksudnya warisan bersyarat? Ini hanya akan resmi berlaku setelah Anda menyelesaikan pendaftaran pernikahan. Baik, aku mengerti. Lihat saja, sekarang justru kamulah keluarga Shangguan yang memohon padaku He Group untuk menikah. Jika ingin semuanya berjalan lancar,
Segera minta maaf pada Zi Hixuan. Karena kakak sudah memergoki kami, maka aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Aku dan Jingxing sudah bersama selama 4 tahun. Karena kamu begitu tidak tahu malu dan menganggap sampah yang sudah kubuang sebagai harta, maka aku akan memberikannya padamu. Hei Jingxing, aku memberitahumu secara resmi pertunangan antara aku Shangguan Xinlan denganmu dibatalkan. Seumur hidup kita tidak ada hubungan lagi dan tidak akan pernah bertemu lagi. Shangguan Xinlan, beraninya kamu membatalkan sendiri pertunangan yang telah ditetapkan oleh tetua? Apakah kamu tidak menginginkan lagi dukungan dari He Group? Selain aku, siapa lagi yang berani menikahi wanita kasar sepertimu? Kamu pasti akan menyesal. Kak Jingxing, kakak hanya sedang marah saat ini. Bagaimana jika kamu pergi untuk membujuknya? Membujuknya? Percayalah, dalam waktu kurang dari 1 hari, dia akan datang kembali dengan patuh untuk memohon duniaku. Apa kamu tidak dengar tadi? Warisan yang ditinggalkan ayahnya, 40% darinya hanya bisa diwariskan setelah dia mendaftarkan pernikahan. Sekarang selain aku, siapa lagi yang bisa menikahinya? Tapi, dia baru saja membatalkan pertunangannya denganmu. Dia tahu betul apa yang terbaik untuknya. Sekarang, dia hanya dengan melakukan pernikahan aliansi dengan He Group agar dia bisa memiliki pijakan yang kuat di lanjut internasional, memiliki kedudukan yang stabil. Little Pepper, mau kemana? Akan kuantar. Ada apa sampai sesenang ini? Kabar baik. Hai asisten kecil, sudah berapa tahun kita tidak bertemu? Sejak kamu masuk sekolah militer, kita tidak pernah bertemu lagi. Kamu apa sudah menikah? Jangan dibahas, kakekku terus mendesakku. Tertarik untuk menikah denganku? Menikah? Belasan tahun tidak bertemu, kamu masih saja terus terang begini. Bukannya lebih baik jujur saja? Aku sekarang karena beberapa alasan sangat mendesak untuk mencari seseorang untuk menikah. Karena masalah perusahaan? Bukankah kakekmu juga mendesakmu untuk menikah? Pas kali, bukankah ini bisa membantumu juga? Sepertinya bisa saja. Kalau begitu, bagaimana kalau kita saling membantu? Terima kasih ya, asisten kecil. Mulai hari ini, kita secara resmi menjadi mitra yang sah. Senang bekerja sama denganmu. Kalau begitu, untuk menghindari kecurigaan orang lain, bukankah kamu harus mengubah cara memanggilku dan memanggilku suamiku? Boleh saja, aku tidak keberatan. Suamiku, kamu sudah bekerja keras hari ini. Karena sekarang kita sudah menjadi suami istri, bukankah kita harus tinggal bersama? Tentu saja. Baiklah, aku akan kembali berkemas. Lalu kamu harus pindah untuk tinggal bersamaku. Apa? Nona muda, Lin Zixuan, Lin Rong, dan yang lainnya menggunakan alasan statusmu yang belum menikah untuk mempertanyakan hak warismu atas warisan peninggalan pimpinan berupa 40% saham dengan syarat tersebut. Apa? Mereka sudah mengajukan permohonan lagi kepada Dewan Direksi, menuntut untuk mencopot jabatan Anda sebagai Direktur Utama dan Ketua Dewan Direksi. Cepatlah datang ke sini. Baik, aku akan segera ke sana sekarang. Kapan akan dimulai mengadakan rapat direksi tanpa kehadiran ketua dewan? Atas dasar apa kamu merasa dirimu itu ketua dewan? Jika bukan aku, lantas apa kamu pikir itu kamu? Cukup, Shangguan Xinlan. Jangan keras kepala lagi. Siapa yang tidak tahu bahwa surat perjanjian pengalihan saham peninggalan ayahmu itu 40% darinya memiliki syarat khusus? Jingxing, di rapat direksi Lanyo Internasional ini, untuk apa kamu muncul di sini? Aku akan segera menjalin aliansi pernikahan dengan He Group. Tunanganku ada di sini. Jadi, apa anehnya? Justru kamu yang tidak bisa mewarisi 40% saham itu. Siapa yang memintamu datang ke rapat direksi? Shangguan Xinlan, hentikanlah ini. Asal kamu mau minta maaf baik-baik padaku dan memohon pengampunanku, maka pertunangan kita masih akan dianggap berlaku.
Dan kamu pun bisa mewarisi saham peninggalan ayahmu itu, serta dapat duduk dengan tenang di jabatan Direktur Utama Grup Lanyu Internasional. Apa otakmu sedang sakit? Apa kamu pikir semua pria di dunia sudah tiada sehingga aku harus menikah denganmu? Hanya untuk mewarisi saham peninggalan ayahku? Sudahlah, Sinlan. Sahammu saat ini jauh lebih sedikit dibanding kami. Kenapa masih berani berteriak di sini? Sekarang aku secara resmi mengusulkan untuk memecatmu. Kamu bukan lagi Direktur Utama Lanyu Internasional maupun anggota Dewan Direksi. Pergilah dari sini jika masih punya harga diri. Paman Wen, apakah kamu juga berpikiran sama? Kamu benar-benar ingin memecatku? Lanyu Internasional ini tidak boleh hancur di tanganmu. Ini adalah kerja keras kami seumur hidup. Apa yang sedang kamu reformasi? Jangan membuat perusahaan ini menjadi kacau balau. Baiklah, saya mengerti. Tetapi kalian berdua masih belum punya hak untuk memecat saya. Aku rasa kamu tidak sedang berharap padaku untuk menyelamatkan keadaan, kan? Sekarang aku adalah tunangan Zixuan, tidak ada waktu untuk mengurusmu. Lan Er, kamu jangan menyalahkan Paman. Paman juga memikirkan nasib perusahaan. Tanda tangani saja. Bagaimana kalau saya tidak mau menandatanganinya? Kalau begitu jangan salahkan Paman, Satpam. Kalian mau apa? Aku tahu, kamu memiliki kemampuan yang hebat. Karena itu, aku sudah menyiapkan sesuatu yang bagus untukmu. Mau tidak mau, kamu harus tanda tangan. Little Pepper, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, kenapa kamu datang ke sini? Datang untuk menjemputmu pulang kerja? Tak disangka, aku justru melihat pemandangan yang sangat menarik. Tuan Mudaling, mengapa Anda bisa ada di sini? Anda pasti tahu kalau saya berada di sini. Jadi Anda datang menemui saya untuk merundingkan masalah investasi keluarga Murong terhadap He Group. Mari kita pindah ke tempat lain untuk membicarakannya secara mendalam. Investasi? He Jingsing. Belajarlah beretika sebelum melakukan sesuatu. Bahkan jika kamu tidak tahu cara bersikap sebagai manusia, untuk apa membicarakan investasi? Mulai hari ini, keluarga Murong akan menarik semua investasi pada He Group. Tuan Mudaling, Anda tidak bisa menarik modal dari He Group secara tiba-tiba. Ini sama saja dengan memutus aliran kas He Group. He Group bisa bangkrut. Mungkinkah dia adalah orang yang selama bertahun-tahun ini selalu coba didekati oleh He Group, penguasa dari keluarga Murong itu? Halo Presiden Murong, saya Direktur dari Lanyu Internasional. Saya adalah Shangguan Wenchen. Keponakan saya ini, Shangguan Sinlan, karena kekurangan kepemilikan saham, masih terus memaksakan diri duduk di kursi Presdir. Dewan Direksi telah sepakat untuk memberhentikan posisinya sebagai Presdir. Tadi itu, hanya urusan keluarga. Maaf jika sudah membuat Anda melihat hal yang memalukan. Jadi kamu yang ingin memecat Little Pepper, ya? Tuan Mudaling, biar bagaimanapun, Lanyu Internasional bukanlah perusahaan milik keluarga Murong. Kamu datang ke tempat ini dan memukul orang. Apa kamu pikir kamu punya wewenang? Kamu diamlah. Bisnis He Group saya sepenuhnya bergantung pada dukungan keluarga Murong. Jangan cari masalah denganku. Yanmo, karena mereka tidak bisa mengenali siapa sebenarnya pemilik dari Lanyu Internasional. Maka kamu, mewakili Little Pepper, ajarkan mereka cara mengenali majikan. Semuanya, Nona Shangguan Sinlan sekarang memegang 75% saham. Dia adalah pemegang saham terbesar di Lanyu Internasional. Oleh karena itu, usulan rapat Dewan Direksi kali ini dinyatakan tidak sah. Itu tidak mungkin. Sudah jelas bahwa 40% saham pun belum dia warisi. Bagaimana mungkin dia memiliki 75% saham? Ini benar-benar tidak mungkin. Tidak mungkin? Nona Lin, periksa saja, maka kau akan tahu. Kamu tidak apa-apa. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Apa? Shangguan Wenchen, apa yang kau lakukan bersama Linrong dan anak perempuannya itu di belakang kami? Perusahaan-perusahaan yang selama ini bekerja sama dengan kita, sekarang semuanya menolak bekerja sama lagi. 10 lebih lini produksi perusahaan, semuanya tidak jalan. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa lini produksi itu berhenti? Bodoh. Kau sudah menyinggung orang yang tidak seharusnya kau singgung. Sekarang lihat betapa hancurnya harga saham kita. Cepat hentikan tindakan konyolmu ini, kalau tidak, kami para pemegang saham akan bersatu untuk menendangmu keluar dari Dewan Direksi. Paman Wen, kau tidak perlu takut pada mereka. Mereka hanyalah sekelompok pemegang saham kecil saja. Aku dan Jingxing akan segera menikah. Saat itu dengan bantuan He Group, mereka tidak akan bisa berkutik lagi. Semua ini gara-gara kalian benar-benar menyinggung keluarga Murong dan membuat perusahaan He Group milikku
Kehilangan kontrak senilai miliaran dolar. Keluarga Murong sudah menarik investasinya dari He Group. Menikahimu? Mimpi saja. Sayang, bantu aku. Little Pepper, tahan sebentar lagi. Kita pulang sekarang. Cium aku. Jadilah anak baik. Mari pulang. Wenchen, Xuaner itu kan anak perempuanmu? Apa kamu tega melihatnya oleh Shangguan, Xinlan wanita kejam itu, sampai diinjak-injak seperti ini? Tenang saja. Aku pasti akan membiarkan anak kita mengambil kembali semua haknya, termasuk posisi Direktur Utama Lanyu Internasional, agar dia bisa masuk dengan bangga ke dalam silsilah keluarga-keluarga Shangguan. Sudah bertahun-tahun, aku mengabdi di sisi Shangguan Zengting, membantumu di perusahaan untuk mengamankan kursi direksi. Sekarang, tua bangka itu akhirnya sudah tiada, kita tidak boleh membiarkan seorang gadis bau kencur itu merusak semua rencana kita selama bertahun-tahun ini. Percayalah, Lanyu Internasional pasti akan menjadi milik kita. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Saham kita telah dikosongkan oleh seseorang hanya dalam semalam. Siapa lagi kalau bukan Shangguan Xinlan? Pasti dia orangnya. Shangguan Xinlan, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Sudah bangun? Semua ini, apa kamu yang melakukannya? Iya. Aku tidak tahu apa yang kamu suka, tapi kulihat ada beberapa bahan di dalam kulkas. Jadi aku memasak sedikit. Cepatlah dicicipi. Apa kamu suka? Enak sekali. Tidak kusangka kamu punya bakat seperti ini. Aku benar-benar beruntung mendapatkanmu. Jika kamu suka, aku akan memasakkannya setiap hari untukmu. Terima kasih banyak. Di antara kita berdua, tidak perlu bersikap sungkan seperti itu. Aku berangkat kerja sekarang. Hari ini kamu istirahat saja di rumah. Soal urusan kantor, biar aku yang mengaturnya untukmu. Ibu dan anak, Shangguan Wenchen dan Linrong, telah mencairkan lebih dari setengah aset perusahaan dan mentransfernya ke rekening luar negeri. Jika ingin membangkitkan kembali perusahaan, aku harus menyingkirkan para parasit ini sampai ke akar-akarnya, jadi aku harus menanganinya sendiri. Kamu tidak perlu memikulnya sendirian. Aku akan memberikan dukungan penuh padamu. Secara spesifik, apa yang ingin kamu lakukan? Dimulai dari departemen branding perusahaan, aku akan membubarkan departemen itu. Lanyu Internasional juga akan tetap melakukan promosi merek. Tetapi akan diambil alih oleh Junhei Holdings di bawah namamu. Tidak masalah. Selain itu, aku butuh bantuanmu untuk memeriksa sebuah perusahaan bernama Zhonghui Teknologi. Saat sedang memeriksa pembukuan, aku menemukan bahwa Lanyu Internasional berkali-kali menggunakan alasan promosi merek untuk menyetorkan dana dalam jumlah besar ke perusahaan ini. Tindakan ini jelas tidak masuk akal. Baiklah. Laba perusahaan kuartal ini, dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, meningkat 12%. Namun karena pengeluaran departemen branding. Shangguan Xinlan, apa maksudmu? Kenapa kamu membubarkan departemen branding kami? Nona Lin, saat aku membubarkan sebuah departemen, apa aku perlu melapor padamu? Aku adalah kepala departemen itu. Kamu membubarkan seluruh departemen, apa kamu tidak punya penjelasan sedikit pun? Kamu tidak akan menjadi itu lagi dalam waktu dekat.
Lin Rong, Ibu Lin Zixuan, mengingat selama bertahun-tahun ini, Anda semua menyerahkan bisnis merek Lanyu Internasional seluruhnya melalui outsourcing ke perusahaan pihak ketiga, Zhonghui Teknologi, dan Zhonghui Teknologi saat ini sedang diselidiki karena penggelapan pajak serta kelalaian pembayaran pajak. Hal ini sangat memengaruhi reputasi perusahaan. Atas persetujuan Presiden, Departemen Merek dan penanggung jawabnya akan segera dibubarkan, kemudian direstrukturisasi menjadi pusat merek baru, dan akan diserahkan kepada pihak keluarga Murong di bawah pengelolaan langsung Junhe Holding. Shangguan Xinlan, apa kamu ingin menyingkirkan kekuasaan kami? Atas dasar apa kamu melakukan ini? Aku tidak akan mengizinkannya. Berdasarkan posisiku sebagai Presiden Lanyu Internasional, dan juga berdasarkan kekuasaanku yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi. Membubarkan sebuah departemen, tentu saja hal itu bisa kulakukan. Junhe Holdings telah mengakuisisi Lanyu Internasional, dan perusahaan akan segera melakukan restrukturisasi aset. Mulai sekarang, setiap karyawan Lanyu Internasional harus bekerja sama dengan Junhe Holdings dan menandatangani kontrak kerja. Siapapun yang tidak menandatanganinya dianggap mengundurkan diri. Kamu tidak punya hak untuk melakukan ini. Setengah dari Lanyu Internasional adalah milik kami juga. Chuan Er adalah anak dari ayahmu, Shangguan Zhengting. Bagaimanapun kamu merestrukturisasi asetnya, kami tetap punya bagian di dalamnya. Benarkah? Wen Chen, Chuan Er itu adalah putrimu sendiri. Apa kamu tega melihat dia diperlakukan oleh wanita tak tahu malu itu, sampai ia dihinakan seperti ini? Ternyata setelah sekian lama dia hanyalah seorang peniru, yang kembali hanya untuk berebut harta warisan. Benar-benar tidak tahu malu. Sepertinya dia sudah terlalu lama bermimpi jadi orang kaya, sampai-sampai dia mempercayainya sendiri. Apa yang kalian bicarakan? Pergi, kalian semua keluar dari sini. Tidak, ini tidak benar. Kenapa aku menjadi putri dari Paman Wen? Bu, apa yang sebenarnya terjadi? Lin Zixuan, siapa orang tuamu itu tidak penting bagiku. Yang terpenting adalah Zhonghui Teknologi diduga melakukan penggelapan pajak yang sangat serius. Setelah diselidiki, Anda dan Lin Rong adalah pemegang saham terbesar di balik perusahaan ini. Yang lebih mengerikan lagi, untuk menutupi celah penggelapan pajak itu, kalian nekat menyalahgunakan dana publik milik Lanyu Internasional sebesar miliaran dolar hanya untuk menambal lubang utang tersebut. 1 miliar dolar? Apa? Menyelewengkan dana publik untuk menutupi celah pajak tersebut. CEO, hal seperti ini harus dihukum berat. Panggil polisi. Jangan berani melakukannya. Aku sebentar lagi akan menjadi nyonya muda dari keluarga He. Uang sebanyak ini, kakak Jingxing pasti akan membantu menyelesaikannya untukku. Menyelesaikannya? Kamu telah membuat kami kehilangan pesanan senilai miliaran dolar dari keluarga Murong. Masih berani berharap Jingxing akan membereskan kekacauan ini? Aku bahkan belum mulai membuat perhitungan denganmu. Tante, kakak Jingxing, sedang apa kalian di sini? Lepaskan tanganmu. Pertemuan hari ini menjadi semakin menarik saja. Nyonya Huang, Tuan He, ada urusan apa mencari saya? Xinlan, mengenai kejadian di perjamuan itu, Jingxing memang kurang dewasa. Aku pribadi membawanya ke sini untuk meminta maaf kepadamu. Minta maaf? Iya, Xinlan, dulu itu kesalahanku. Aku meminta maaf padamu. Aku bersedia mengganti semua kerugianmu. Aku hanya berharap dendam pribadi di antara kita tidak akan memengaruhi kerjasama antara He Group dan keluarga Murong. Aku tidak menyangka kesadaranmu. Tiba-tiba menjadi setinggi ini, ternyata kamu hanya ingin meminta maaf untuk menyelamatkan kerjasama dengan keluarga Murong. Sayangnya, permintaan maafmu, aku tidak bisa menerimanya. Shangguan Xinlan, aku kan sudah minta maaf. Apalagi maumu? Jangan bertindak seenaknya, cukup sampai di sini saja. He Jingxing, kamu mengancamku? Ingat ya, saat ini kamu masih tunanganku. Cepat katakan pada Tuan Mudaling agar dia tidak menarik investasinya dari He Group. He Jingxing, aku denganmu. Sudah lama tidak ada hubungan apa-apa lagi. Aku sudah menikah. Sekarang, aku adalah istri dari Murong Lingfeng. Bagaimana mungkin? Mana mungkin Tuan Mudaling mau menikahimu? Halo. Sayang, aku dengar Jingxing pergi menemuimu. Ya,
katanya urusan pribadi antara dia dan aku memengaruhi kerjasama antara Higroup dan kamu. Suamiku, kamu tidak boleh membiarkan urusan pribadiku memengaruhimu. Kamu harus bisa memisahkan urusan pribadi dengan pekerjaan. He Jingsing, caramu bekerja seperti ini sungguh tidak terlalu bagus. Sepertinya keputusanku untuk menarik investasi dari He Group masih belum cukup. Kalau begitu, bersiaplah He Group untuk bangkrut. Jangan, kumohon jangan. Tuan mudamu, kami sungguh tahu bahwa kami salah. Kami datang ke sini dengan niat baik untuk memohon maaf kepada Nyonya Muda. Itu semua tergantung apakah istriku bersedia menerima permintaan maaf kalian. Nyonya mudamu, aku minta maaf kepadamu. Kumohon bermurah hatilah, jangan biarkan He Group bangkrut. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin He Group bisa bangkrut? Bagaimana mungkin dia bisa menikah dengan Murong Ling Feng? Ini tidak mungkin. Enyahlah. Lin Zixuan, jika bukan karena kamu menggodaku saat itu, apakah aku dan Xinlan akan berakhir seperti hari ini? Keluarga Murong adalah pihak yang tidak bisa kita lawan. Jika Nyonya Muda tidak memaafkan kita, He Group benar-benar bisa bangkrut. Sudahlah, aku tidak punya waktu untuk omong kosong kalian. Beberapa orang tidak akan tahu rasanya sakit sebelum mereka merasakannya sendiri. Pikirkan nasib kalian sendiri. Selesai sudah, semuanya hancur, semuanya sudah berakhir. Kami menerima laporan dari narasumber dan setelah diperiksa, Lin Zixuan terbukti melakukan penggelapan pajak dan penyalahgunaan dana. Sekarang kami menahan Anda sesuai hukum yang berlaku. Tidak, jangan. Kak Jingsing, aku tidak mau dipenjara. Selamatkan aku. Selamatkanmu? Sisa hidupmu, habiskan saja di dalam penjara. Ayo pergi. Jalan. Aku tidak. Tidak. Jangan. Jingsing, Sin, aku salah. Lin Zixuan yang menggodaku, maafkan aku, bisa kan? Kulitmu kamu tebal sekali. Siapapun yang menggodamu bukan masalah bagiku. Aku dan kamu sudah lama tidak ada hubungan apapun. He Jingsing, berani sekali lagi menyentuh istriku? Aku buat kamu tidak akan bisa berdiri seumur hidupmu. Xinlan, bukannya kamu dulu bilang ingin menikah denganku? Ini pasti karena kamu cemburu, kan? Tenang saja, Lin Zixuan sudah dikurung. Setelah ini, aku tidak akan berhubungan lagi dengannya. Kita mulai dari awal. Boleh ya? Apa kamu tidak bisa lebih menjijikan lagi? He Jingsing, trauma psikologis yang kamu berikan sungguh sangat besar dan cara perlindungan diriku selalu dengan kekuatan fisik. Jadi ingat ini, jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, akan aku hajar kamu. Enyahlah. Istriku, semuanya sudah berakhir. Benar, semuanya sudah berakhir. Tak peduli seberapa banyak badai menghadang, di sisa hidup ke depan, aku pasti akan menjagamu baik-baik. Kamu tidak perlu lagi menjadi kuat sendirian, karena kamu adalah kebanggaanku, dan juga seluruh duniaku.